ada masyarakat datang ke KPPU untuk menginformasikan, berdiskusi bahwa mereka mengalami diskriminasi oleh Grab waktu itu di sana. Setelah kita olah, kita lihat bahwa ternyata kejadian ini tidak terjadi di Medan saja, tapi juga di wilayah-wilayah lain. Manajemen dari TPI atau orang yang menjabat di TPI juga merangkap jabatan di Grab, Pak? Iya, betul. Itu bisa kita lihat di akta perusahaannya. Ada dalam jumlah banyak atau 1-2 orang, Pak? Kalau dari kasus ini, kalau tidak salah itu 2 ya. Halo para penonton dan pembaca Tagar, terima kasih sudah setia dengan bincang-bincang kami. Kali ini kami mengundang narasumber kita, yaitu Bapak Deswin Nur. Beliau adalah Kepala Humas Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha atau KPPU. Kali ini kita akan membahas tentang denda 30 miliar yang diberikan oleh KPPU kepada Grab Indonesia. Halo, apa kabar Pak Deswin? Apa kabar Pak Yosi? Ini lagi siap Pak? Ini lagi di kantor Pak? Kantor Pak. Oke Pak, kita mulai ya Pak ya? Iya Pak, silakan. Baik Pak, mungkin pertanyaan awalan Pak. Sebenarnya awal kasus dari Grab Indonesia ini dimulai berdasarkan apa Pak? Laporan masyarakat atau memang penyidikan langsung dari KPPU Pak? Jadi awalnya kasus ini di akhir 2018. Waktu itu ada, kita sebutnya informasi masyarakat. Jadi dalam artian ada masyarakat datang, waktu itu Asosiasi Jasa Angkutan Khusus di Medan datang ke KPPU untuk menginformasikan, berdiskusi bahwa mereka mengalami diskriminasi oleh Grab waktu itu di sana. Kemudian kita di internal kita olah. Setelah kita olah, kita lihat bahwa ternyata kejadian ini tidak terjadi di Medan saja, tapi juga di wilayah-wilayah lain, seperti Jabodetabek, di Makassar, di mana TPI ada. Jadi akhirnya kita jadikan ini penelitian, inisiatif di bawah penegakan hukum. Nah, sejak itu kita mulai berjalan, penelitian, masuk ke penyelidikan, baru masuk ke persidangan. Oke, berarti ini sudah berlangsung kurang lebih setahun ya Pak prosesnya ya sebenarnya? Iya betul, lebih dari setahun. Oke, itu kenapa bisa butuh waktu proses setahun Pak? Apakah ada proses yang menghambat? Jadi kalau informasi masyarakat umumnya kan baru informasi. Belum ada bukti-bukti yang disampaikan, bukti-bukti nyata ya. Karena untuk bisa masuk ke suatu penyelidikan kita butuh minimum satu jenis alat bukti. Nah, jadi pada tahap semua informasi masyarakat itu, kalau berupa penelitian itu kita butuh waktu mengumpulkan data dulu, mengumpulkan fakta-fakta, minta keterangan dari pihak-pihak yang terkait, kemudian kita olah, kita identifikasi permasalahannya, buktinya, dan pasal yang kemungkinan akan dilanggar, dituduhkan. Setelah itu selesai, penelitian itu umumnya butuh sekitar hampir 60 hari kalau pelaksanaannya. Setelah itu baru masuk ke penyelidikan di teman-teman di investigator. Mereka di sini tugasnya jelas, manggil pelaku usaha, manggil saksi-saksi, mengumpulkan alat-alat bukti tambahan sampai nanti sampai kepada minimum 2 jenis alat bukti. Alat bukti kita tuh jenisnya ada 5. Ada masalah dokumen, petunjuk, keterangan saksi, ahli, dan pengakuan si terlapor. Nah, jadi minimum udah 2 tuh, minimum harus 2 dipenuhi. Ya. Jika udah, baru masuk ke pemberkasan. Pemberkasan di kita itu maksudnya tim di internal mempersiapkan dokumen penuntutan. Ya. SP21. Nah, setelah selesai baru masuk persidangan. Persidangan sendiri itu ada lagi. Persidangan itu dilakukan oleh majelis komisi. Jadi sampai dengan penuntutan tadi itu dilakukan oleh sekretariat di KPPU. Nah, proses persidangan itu butuh waktu ya lumayan juga. Kalau secara
prosedural paling nggak 8 bulan butuh waktunya. Karena kalau kita bicara hari kerja, memang 30 hari kerja, pemeriksaan pendahuluan, lanjutan 60, itu 90 hari kerja. Dan ditambah ada masa COVID ya, di mana kita mulai WFH sejak Maret kalau nggak salah ya. Hampir 2 bulan kan kita di stop persidangan. Jadi sebenarnya sih kasus ini udah bisa putus di bulan April waktu itu. April tengah itu udah harus putus waktu itu. Cuma karena ada kebijakan darurat seperti ini kita tunda dulu 2 bulan. Tadinya mau pakai sistem elektronik, cuma ternyata nggak memungkinkan. Nah, karena kita tunda 2 bulan, baru bisa diputuskan pada bulan ini. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti kan kalau yang kita pahami bahwa pasal yang disangkakan itu kan pasal 14 dan pasal 19 ya Pak, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini, itu melibatkan Grab Indonesia, PT Solusi Transportasi Indonesia, dan mitranya yaitu TPI, Teknologi Pengangkutan Indonesia. Betul begitu ya Pak? Awalnya 3 pasal, Mas. Awalnya paling 3 pasal ya Pak? 3 pasal. Yang kita tuduhkan itu 3 pasal, bukan 2 pasal. Memang di putusan yang terbukti itu 2 pasal. Oke. Jadi ada pasal 14, ayat 2, kemudian pasal 15C, kemudian baru 19 ya, 19D ya. Oke. Jadi pasal 14, 15C, 19D. Semua bicara integrasi vertikal, kemudian kita bicara tying, kemudian kita bicara praktek diskriminasi. Di putusan yang terbukti hanya di 2 pasal tadi, integrasi vertikal dan praktek diskriminasi. Kalau untuk tyingnya tidak terpenuhi. Bisa didetailkan Pak, akhirnya dendanya itu berdasarkan pasal ini seperti apa Pak? Dendanya, kalau untuk denda di putusan, komisi menetapkan berbeda untuk tiap pasal. Ya. Jadi untuk pasal 14 integrasi vertikal itu komisi menjatuhkan denda 7,5 miliar kepada Grab SPI. Untuk TPI kenanya 4M. Oke, 4 miliar. Oke. 19D karena berlakunya lebih banyak di 19D, dendanya lebih besar di situ. Grab kena 22,5, yang satu lagi kalau nggak salah 15. Oke, berarti secara total Grab Indonesia, Solusi Transportasi Indonesia 30 miliar dan TPI 19 miliar ya Pak? Kalau dijumlahkan ya. Oke. Cuma selama ini kalau kami tidak melakukan penjumlahan seperti itu. Jadi kita tetap sebutnya dikenakan denda 7,5 untuk 14, 22,5 untuk 19D. Itu denda itu sudah maksimal atau gimana Pak, sesuai dengan pasal-pasalnya Pak? Kalau di undang-undang memang diatur bahwa pasal 47 denda itu berkisar antara 1 sampai 25 M. Nah, di dalam putusan ini komisi memperlakukan 1 sampai 25 M itu atas pasal pelanggaran. Jadi dalam artian kalau untuk 14 dapat dikenakan maksimal 25 M. Oleh pasal 19 atau 19D yang dikenakan ini dapat maksimal 25 M. Nah, besaran pengenaannya itu ditentukan oleh ada di kewenangan majelis. Majelis yang menentukan berapa besaran denda yang dikenakan. Nah, itu tentunya majelis punya pertimbangan khusus untuk itu. Artinya kalau melihat angka di denda terhadap akibat dari pasal 19B itu yang paling besar, artinya di sisi itu yang makanya Bapak bilang tadi pelanggarannya paling berat ya Pak ya? Iya betul Pak. Oke. Nah, apakah angka itu, kalau mohon maaf kalau kita total ya Pak, 30 miliar dan 19 miliar, apakah itu sudah dirasakan sepadan dengan kerugian yang diterima oleh mitra non-TPI Pak? Kalau bicara sepadan atau tidak, kita tidak mengukur sampai sana Mas. Putusan bagi kami itu tujuannya satu menimbulkan efek jerah, yang kedua itu untuk
mengambil, tanda petik mengambil kerugian masyarakat sebagai akibat dari pelanggaran itu. Jadi tujuan lebih kepada ke arah sana. Ya, apakah cukup ini kembali kepada penilaian masyarakat. Kalau kami tidak mengukur sampai ke sana. Oke, berdasarkan informasi yang kami terima, Pak, dari juru bicara Grab Indonesia menyatakan mereka kan tidak menerima, Pak, hasil dari keputusan KPPU ini dan berniat untuk banding. Iya, betul. Mereka merasa bahwa mereka tidak melakukan praktek-praktek yang dituduhkan tadi. Bisa nggak kita artikan bahwa ya Grab Indonesia masih tetap menjalankan sistem yang sama hingga sekarang, Pak? Kalau mereka tidak sependapat itu wajar ya, itu hak mereka untuk tidak sependapat. Jadi memang mereka bisa mengajukan keberatan atas putusan KPPU ke pengadilan. Nah, kalau ditanyakan berarti kalau putusan itu belum selesai, sampai selesai, belum berkekuatan hukum tetap, tentunya kita belum bisa mewajibkan denda tersebut. Oke. Jadi artinya, ya. bisa diartikan seperti itu. Berarti artinya juga ya posisi diskriminasi yang dirasakan mitra non TPI itu yang dilaporkan itu berarti masih berlangsung sampai sekarang berarti ya, Pak? Bisa jadi masih berlangsung, tapi tentunya kami tidak melihat kondisi saat ini dalam menjatuhkan denda tadi, karena kan prosesnya untuk sesuatu yang terjadi di masa penyelidikan. Oke. Mungkin sedikit agak teknis, Pak. Itu kan bicara tentang sistem, Pak, teknologi informasi. Itu bagaimana bukti-bukti yang dibawakan oleh penuntut dalam hal ini dari KPPU bahwa proses diskriminasi itu terjadi, Pak? Nah, kalau bicara bukti, kembali ke 5 alat bukti yang tadi kami jelaskan, ya, 5 jenis alat bukti tadi. Tadi kan ada dokumen, nah, kemudian juga ada petunjuk. Ya. Kalau bicara dokumen itu berarti sesuatu yang berbentuk. Dalam konteks ini tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Kalau kita bicara 19D dan 14, kita bicara perjanjian. Kalau bicara perjanjian berarti salah satu bukti yang kita kedepankan adalah adanya dokumen perjanjian. Nah, dalam kasus ini KPPU punya dokumen perjanjian tersebut. Jadi kalau kita punya dokumen perjanjiannya, dan itu yang dijadikan salah satu jenis alat bukti. Ada lagi yang namanya petunjuk, ada lagi yang namanya keterangan saksi. Kalau keterangan saksi, bukti yang dikedepankan itu kan hasil persidangan, di mana kita mendatangkan saksi-saksi, kemudian kita juga punya bukti-bukti keterangan dalam bentuk BAP di masa penyelidikan. Saksi tersebut juga dihadirkan di persidangan, nah itu bisa menjadi alat bukti juga. Jadi macam-macam. Ya. Pak, dari informasi yang kami terima juga, benar nggak bahwa ada manajemen dari TPI atau orang yang menjabat di TPI juga merangkap jabatan di Grab, Pak? Iya, betul. Jadi memang ada ya, betul ya Pak itu ya? Iya, betul. Itu bisa kita lihat di akta perusahaannya. Itu juga bisa kita anggap sebagai alat bukti dokumen kan, ada akta. Akta itu kan sesuatu yang berbentuk. Ada dalam jumlah banyak atau 1-2 orang, Pak? Kalau dari kasus ini, kalau tidak salah itu 2 ya. Direktur dirutnya dan komisarisnya. Dari Grab Indonesia gitu ya Pak? Dan ya, STI dan TPI. Oke Pak, dari pengacara Grab Indonesia, Hotman Paris itu kan menyampaikan Pak bahwa putusan ini itu memberikan presiden buruk Pak, katanya Pak, terhadap dunia usaha di tanah air di mata internasional, dalam hal ini mungkin investor asing, karena kebanyakan kan sepaman kita seperti Grab Indonesia itu kan investornya dari luar atau dari global. Bagaimana tanggapan dari Pak Deswin mengenai hal ini? Jadi Pak Hotman saat ini kan masih mewakili
terlapor ya. Jadi pendapat yang disampaikan bisa jadi masih dalam konteks beliau sebagai kuasa hukum. Jadi tidak, kalau bagi kami sih itu pendapat mereka sebagai kuasa hukum. Nah, kalau mungkin mencoba, jadi kami tidak terlalu concern ke pendapat tersebut. Cuma masalah ketika dicoba dihubungkan, sebenarnya yang menjadi persoalan itu adalah justru ketiadaan penegakan hukum yang efektif akan mencederai investasi. Orang tidak akan mau investasi kalau penegakan hukum kita tuh nggak tegas. Kan masyarakat atau investor asing itu kan butuh kepastian hukum dalam berhukum, dalam berinvestasi lah. Kalau tidak, ya tentunya mereka tidak mau. Kita investment grade kita kan sangat tergantung pada kebijakan domestik kan. Nah, dalam konteks itu penegakan hukum yang tidak baik itu tentunya akan berdampak pada investasi. Nah, kalau di KPPU kita selama ini sudah memenuhi due proses yang ada. Kita sudah transparan dalam konteks itu. Kita juga sudah melakukan check and balance dalam prosedural kita. Jadi penegakan hukum yang kita lakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Tidak ada pasal yang tidak ada aturan yang kita langgar dalam proses pelaksanaan tersebut. Jadi penegakan hukumnya sudah tepat. Nah, kalau bicara investasi, dampak investasi, yaitu biar publik yang menilai. Menurut saya, yang pasti investasi itu akan meningkat jika risiko kebijakan itu berkurang. Risiko kebijakan itu bisa dikurangi jika penegakan hukumnya itu efektif. Gitu. Jadi seperti itu, Mas. Ya, ini kan bisnis jasa online ini Pak, baik mobil maupun motor ya Pak, itu kan ada beberapa ya Pak di Indonesia yang besar juga gitu ya. Ya. Apakah praktek yang seperti yang ditemukan oleh KPPU ini sudah diselidiki dan diteliti juga di aplikasi yang lain atau perusahaan yang lain Pak? Dalam penelitian kita memantau industri pasarnya secara lengkap. Dalam penyelidikan baru kita fokus pada pelanggaran yang ada. Oke Pak, mungkin pernyataan terakhir Pak dari Pak Devsin, ada mungkin yang mau disampaikan Pak? Mungkin ke mitra non-TPU juga boleh, kepada masyarakat pada umumnya atau kepada para pelaku usaha, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan dari KPPU Pak? Kalau pesan yang bisa disampaikan, persaingan usaha, penegakan hukum persaingan usaha itu merupakan suatu instrumen yang paling penting bagi negara ini. Penegakan hukum yang tegas, kewenangan yang lengkap itu kita butuhkan agar penegakan hukum itu efektif. Nah, penegakan hukum yang efektif tentunya akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Masyarakat akan sangat diuntungkan, investor juga akan sangat menguntungkan, akan diuntungkan. Nah, dalam konteks itu, partisipasi masyarakat sangat kita butuhkan. Kesadaran pelaku usaha sangat kita butuhkan. Nah, dukungan pembuat kebijakan juga kita butuhkan. Jadi, persaingan itu merupakan kewajiban semua elemen. KPPU tidak bisa berjuang sendiri di sini. Jadi, kita butuh banyak dukungan di sini. Jadi persaingan harus menjadi budaya bagi kita. Nah, jadi kami berpesan agar mari kita sama-sama kawal persaingan ini. Mari kita kawal, KPPU juga kita awasi. Perlu diawasi masyarakat. Jika memang kita tidak konsisten, kita ngaco dalam penegakan hukum, suarakan saja, nggak masalah. Jadi kalau ada masukan, silakan disampaikan. Intinya kita ingin memberikan lingkungan yang fair bagi semua. Dan tentunya dengan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Demikian Pak Yosi. Ya, baik. Terima kasih Pak Devsin Nur, Kepala Humas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
untuk waktu dan kesediaannya bersama dengan Tagar. Selamat sore, Pak. Terima kasih Mas Yassin. Terima kasih. Selamat sore.